Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua. Jadi kali ini gua mau menceritakan kronologis gimana kejadian waktu gua crash dan bagaimana gua setelah crash itu. Terus kondisi si Lipo bagaimana kerusakannya. Mungkin gua mau menjelaskan biaya dari semua kerusakannya, perbaikan, total habis dari gua crash itu berapa. Sorry banget nih kalau misalkan gua masih pakai seragam sekolah karena emang kebetulan gua tadi pulang sekolah langsung bikin konten. Emang ngeliat cuaca mendukung, cerah gitu, bagus. Jadi gua semangat untuk bikin konten. Alhamdulillahnya cuaca cerah, enggak hujan. Nah, jadi kronologis dari kejadian gua crash itu adalah tepatnya pada tanggal 20 Mei jam 10-an. Gua pada saat itu mau ke ikutan acara Bandung Runway. Titik kumpulnya jam 11 kalau nggak salah, itu di Warung Makmur. Nah, sebelum itu gue janjian sama teman-teman gue untuk tikum sebelum dari tikum anak-anak Bandung Runway. Nah, dari perjalanan rumah gue ke tikum teman-teman gue, di perjalanan tepatnya pada jalan pokoknya dari Bundaran Ambon yang mau ke arah Itbus Siliwangi. Pada saat itu kecepatan motor gua 40 sampai 50 km per jam lah. Emang jalannya agak mudun. Terus di sana juga lampu penerangannya kurang. Nah, pada jalan berlawanan arah ada mobil sedan tiba-tiba putar balik dan gua kaget. Akhirnya tabrakan dan gua ke bagasi mobil depannya, dan ini si Lipo kena bagian depan. Setelah itu langsung engap karena langsung terguling ke depan. Alhamdulillahnya gue safety riding, kayak gue pakai jaket tebel, terus celana chino tebel. Kebetulan jaketnya jaket gelembung. Terus pakai sepatu. Jadi alhamdulillahnya pada saat itu luka-luka nggak ada, atau misalkan celana sobek, baju sobek, alhamdulillahnya nggak ada. Cuman pada saat itu gue langsung tiba-tiba ngap, gak bisa nafas sama sekali. Akhirnya kan di situ emang banyak orang nongkrong. Jarak beberapa detik gue crash, tiba-tiba pada nolongin gua gitu. Nah, setelah kejadian itu ngetowing si Lipo ke rumah. Thank you banget nih buat teman-teman gua yang nolongin gua pada saat crash, bantuin nyari towing. Pokoknya big respect lah buat teman-teman, buat temen gua khususnya yang nolongin. Terima kasih, semoga teman-teman semua timbal balik yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Si Lipo udah sampai rumah, akhirnya nggak jadi ikut Bandung Runway karena crash. Tapi yang paling penting bukan seberapa mahal atau sedikitnya gua repair si Lipo, tapi gua masih bersyukur bahwasanya gua masih diberikan umur dan keselamatan. Nah, setelah itu lusanya gua langsung cek ke rumah sakit.
minta di rongsen soalnya ngap banget, emang susah nafas. Dan mau tidur pun gue harus nunggu 2 jam. Pas waktu tidur pun gue overthinking kayak masih hidup gak ya sama Allah, soalnya emang udah ngap banget, kayak udah gak bisa nafas. Memaksakan diri buat tidur. Akhirnya bisa setelah 2 jam gue nahan ngap. Alhamdulillah sekarang masih diberikan kesehatan. Setelah itu 2 hari kemudian gue cek ke dokter, kan minta di rongsen soalnya emang ngap banget. Alhamdulillahnya hasil dari rongsen itu aman, cuman gak ada kayak potong tulang atau misalkan harus dioperasi, alhamdulillah gak ada gitu. Kayak lambung, jantung, alhamdulillah masih bagus. Cuman ada urat yang kejepit. Dibilang urat ada yang kejepit juga, emang paniknya karena benturannya emang cukup keras, jadi ngap. Setelah itu gue disuruh sama dokter buat peregangan kayak setiap pagi mau pergi sekolah ataupun mau tidur, gue selalu nyempetin waktu buat peregangan. Karena apa? Karena gue ingin melancarkan urat-urat yang kata dokter urat-urat kejepit itulah. Alhamdulillah sekarang udah sehat, udah kembali pulih lagi. Dan begitupun si Lipau nih. Si Lipau juga udah pulih, udah siap buat diajak konten. Tapi nggak semulus 100% kayak gue beli baru dia. Mungkin kronologisnya sampai situ. Sekarang gue mau bahas kerusakan sama berapa sih biaya kerusakan si Lipau ini. Dari spakbor, dasi, bagian depan, cover shock, list body, terus fork body kiri. Nah, gua mau bahas nih. Tapi sebelumnya bukan gua mau sombong atau misalkan mau ria nih. Jadi cuman gua mau sharing doang. Siapa tahu teman-teman ngalamin crash, tapi jangan sampai ya. Cuman ini bayangan doang. Harga kerusakan gua dari benerin si Lipau ini, keseluruhan kerusakan si Lipau. Nah, kita mulai dari yang penyok-penyok dulu ya. Nah, ini si Lipau karena benturannya di depan, jadi otomatis kena bagian depan, bodi depan. Ini penyok banget emang harus diketok. Tapi alhamdulillahnya si lampu sen masih bagus gitu, nggak kena sama sekali. Untuk biaya dari ketok kalau nggak salah 550 ribuan. Nah, terus dari dasi nih, gua karena emang sama sekali nggak bisa di custom ataupun dipakai lagi. Jadi alhasil gue beli ke dealer. Yang beli ke dealer cover shock, list body kiri sama spakbor. Nah, untuk biaya dasi kalau nggak salah 128 ribuan gitu. Terus untuk cover shock berapa ya? 78 ribu kalau nggak salah. Untuk list body kiri antara 200, pokoknya segituan. Nah, cuman beda dari dasi, cover shock sama list body kiri, spakbor depan ini di dealernya inden 1 minggu. Harga dari spakbor depan ini waktu gua 288.000. Ini emang unpainting, dari dealernya belum diwarnain kayak sesuai minta kita, jadi sama sekali kayak belum di repaint. Nah, setelah itu fork emang ini masih bisa di press, emang low budget ya, kelihatan lah sama teman-teman semuanya masih pelajar. Jadi apalagi dana pelajar gak bisa satset kayak udah kerja gitu, beda banget. Nah, ini kebetulan si fork ini di press harganya 575.000 gitu, di press doang. Tapi ini pun
belum 100% mulus, maksudnya masih kurang enak. Tapi gua mau dicoba lagi di press, semoga dengan di press lagi ini si forknya agak better lah, agak lumayan buat dipakai. Kalau ini emang masih ada suara kayak gitulah, jadi kurang nyaman. Lanjut ke bagian tepong kiri, body kiri. Itu emang karena gua jatuhnya ke kiri, agak penyok, terus baret-baret. Alhasil itu kena biaya 725.000 gitu kalau nggak salah. Nah, tepong kiri udah, terus repaint nih. Repaint gua ngambilnya biru muda. Ini repaint kena biaya 3.725.000. Birunya biru muda metalik. Oh iya, satu lagi ada yang kelupaan. Ini laci si Vespanya emang katanya harus kayak yang sobek gitu, jadi harus dijahit. Emang bener-bener kayak kita kalau misalkan luka harus dijahit, emang bener sama gitu. Nah itu pun si laci itu pun sama, dijahit itu biayanya 200.000. Nah buat yang nanya teman-teman nih, dasi kok nggak nggak kayak ori di dealer, ori dasinya gitu. Nah ini di custom teman-teman semua. Ininya yang 2 kan harusnya ada bolong 2 ya. 1 harusnya ada bolong 3, 1, 2, 3. Nah ini yang 2-nya diilangin. Nah di sini juga emblem Vespanya kan harusnya ada ya. Nah ini gua minta custom ke orang bengkelnya, suruh diilangin. Mungkin segitu total kerusakan si Lipo. Nanti lebih jelasnya di video dicantumin berapa biayanya dan berapa full repair and repaint biayanya. Cukup sekian video kronologis sama penjelasan dari kerusakan repaint si Lipo ini. Semoga kalian suka dengan video ini, enjoy dengan video ini, dan jangan lupa buat teman-teman semua support gua dengan like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya. See you guys. Bye bye.